Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok 10 akan menjelaskan beberapa jurnal yang telah kita review. Jadi jurnal yang pertama berjudul Motif Orang Tua Mengunggah Foto Anak di Instagram, Studi Fenomenologi Terhadap Orang Tua di Jabodetabek. Nama jurnal ilmiah Abdi Ilmu. Penulis yakni Anissa Febrina. Jadi dari jurnal tersebut terdapat permasalahan, yakni terdapat motif karena yang berkaitan dengan pengalaman masa lalu terkait dengan album foto. Bagaimana pengalaman ini mempengaruhi keputusan orang tua dalam berbagi foto anak di Instagram, perlu dianalisis lebih lanjut. Tujuan penelitian dari jurnal tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi kualitatif dengan fokus pada pemahaman pengalaman dan motivasi orang tua di Jabodetabek melalui wawancara mendalam dan observasi terhadap akun Instagram pada informan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami motif karena because motif dan motif untuk in order to motivate yang mendorong orang tua untuk berbagi foto anak mereka di platform tersebut. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi 3 tipikasi orang tua dalam mengunggah foto anak di Instagram, yaitu orang tua eksis, orang tua sharing, dan orang tua memoris. Selanjutnya, sumber data berasal dari 10 informan yang menjadi subjek penelitian. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap informan yang kemudian dilengkapi dengan observasi terhadap akun Instagram para orang tua yang menjadi subjek penelitian. Dengan pendekatan fenomenologi kualitatif, penelitian ini menggunakan teori Alfred Schutz untuk menganalisis motivasi dan pengalaman orang tua dalam mengunggah foto anak di Instagram. Metode penelitian. Teori dasar metode ini penelitian berlandaskan pada metode fenomenologi Alfred Schutz yang memberikan kerangka kerja untuk memahami makna subjektif dari pengalaman sosial. Paradigma konstruktivis. Penelitian ini mengadopsi paradigma konstruktivis yang menekankan bahwa realitas sosial dikonstruksi secara subjektif oleh individu dan masyarakat. Selanjutnya, hasil penelitian dikendalikan oleh pengalaman masa lalu terkait album foto, dipengaruhi oleh gangguan dan keterbatasan teknologi yang dimiliki oleh orang tua. Upaya untuk membuat anak dikenal oleh banyak orang, tuntutan untuk berbagi momen perkembangan anak kepada orang lain, terutama keluarga yang jauh untuk teman yang tidak sering ditemui. Upaya untuk mewujudkan rasa bangga dan bersyukur atas kondisi saat ini. Selanjutnya, kelebihan penelitian. Kelebihan penelitian tersebut menggunakan teori fenomenologi Alfred Schutz dengan paradigma dan pendekatan fenomenologi kualitatif memberikan kerangka kerja yang kuat untuk memahami motif orang tua mengunggah foto di anak di Instagram, melibatkan wawancara mendalam dengan 10 informan dan observasi terhadap akun Instagram para informan, memberikan variasi data yang kaya dan mendalam. Kekurangan penelitian. Jadi kekurangan penelitian dari jurnal tersebut, partisipasi dari hanya 10 informan mungkin tidak mencakup keragaman yang cukup dalam populasi orang tua di Jabodetabek, sehingga generasi temuan dapat menjadi terbatas. Sekian, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk jurnal selanjutnya yaitu jurnal yang berjudul Konstruksi Makna Kualitas Hidup Sehat dengan volume vol 2 dan halaman 9, tahun terbit Juni 2018. Penulis Endang Susanti dan Nur Kholisoh. Permasalahan dari jurnal tersebut yaitu kesehatan dalam kehidupan yang mendukung aktivitas secara optimal. Tujuan penelitian mendapatkan gambaran komprehensif tentang konstruksi makna dalam membangun kualitas hidup sehat. Sumber data diambil dari anggota klub kesehatan komunitas Herbalife Ersandi. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Pendekatan fenomenologis di bawah paradigma konstruktivisme menggunakan analisis imperatif. Hasil penelitian yaitu motif member atau anggota komunitas
Herbalife Group Sehat mengikuti program hidup sehat karena ingin berat badan dan ingin sehat jasmani. Kelebihan dari jurnal ini yaitu keterpahaman motif dan makna hidup sehat, relevansi terhadap kesehatan mental. Untuk yang kekurangan, ketidaksesuaian konsep hidup sehat, tidak eksklusif terhadap perspektif lain. Terima kasih. Dan yang selanjutnya yaitu jurnal yang berjudul Atas Nama Cinta Kurela Terluka, Studi Fenomenologi pada Penerban Korban Kekerasan dalam Pacaran, dengan volume dan halaman yaitu volume 8 halaman 52 sampai 62. Tahun terbit Januari 2020. Penulis Solihah dan Maskur AM. Permasalahan yang diambil dari jurnal tersebut yaitu perempuan korban kekerasan pacaran. Tujuan penelitian yaitu memahami bagaimana gambaran pengalaman perempuan korban kekerasan dalam pacaran. Sumber data yaitu perempuan yang pernah menjadi korban kekerasan dalam pacaran pernah menjalin hubungan minimal 3 tahun dan berusia antara 18 sampai 25 tahun. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Hasil penelitian yaitu alasan subjek bertahan dalam situasi yang tidak menguntungkan dikarenakan kenyamanan yang diberikan oleh pacar. Pacar sebagai pemenuh kebutuhan dan subjek sudah kehilangan keperawanan. Penyebab terjadinya kekerasan antara lain: subjek tidak dapat memenuhi keinginan pacar, subjek melanggar aturan yang sudah ditentukan pacar, subjek merasa bahwa dirinya lemah, pacar yang pencemburu, rendahnya kontrol diri pacar dan pacar mendominasi. Kelebihan dari jurnal tersebut yaitu mendalam dan kompresif, pendekatan kualitatif. Untuk kekurangan yaitu keterbatasan generalisasi, ketidakcukupan informasi kontekstual. Terima kasih. Oke, saya akan melanjutkan presentasi teman saya. Judul Komunikasi Magis Dukun, Studi Fenomenologi tentang Kompetensi Komunikasi Dukun. Nama jurnal Jurnal Komunikasi, volume 1 halaman 383 sampai 402. Tahun terbit Juli 2012. Penulis Ali Nurdin. Permasalahan: bagaimana pengalaman, kemampuan, dan keahlian dukun di Lamongan dalam menangani dan membantu memberi alternatif pemecah masalah klien yang datang. Tujuan penelitian: untuk memahami dan mengeksplorasi secara mendalam mengenai kompetensi komunikasi yang dimiliki oleh dukun dalam melayani klien-kliennya. Sumber data: para dukun di wilayah Lamongan. Klien-klien para dukun tersebut di wilayah Lamongan. Metode penelitian: pendekatan fenomenologi dan metode kualitatif. Hasil penelitian: dukun di Lamongan memiliki kompetensi komunikasi yang baik dalam melayani kliennya, seperti komunikasi empati, aktif mendengarkan, dan memastikan klien paham dengan bahasa yang mudah dipahami. Metode komunikasi yang dilakukan antara lain melalui penjelasan langsung, tanya jawab, memberikan contoh kasus serupa, dan memberikan solusi alternatif. Kelebihan penelitian: mengungkap kompetensi komunikasi para dukun sebagai praktisi kesehatan alternatif di Lamongan dalam melayani klien. Studi sebelumnya banyak meneliti hal ini menggunakan pendekatan fenomenologi kualitatif sehingga dapat memahami fenomena secara mendalam dari sudut pandang subjek penelitian itu sendiri. Kekurangan penelitian: sampel penelitian hanya terfokus pada daerah Lamongan saja, sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasi ke seluruh dukun di Indonesia. Jumlah sampel dukun dan klien yang diwawancarai. Ya, saya akan melanjutkan review jurnal yang kedua saya. Judul: Studi Fenomenologi tentang Komunikasi Antar Pribadi Anggota Komunitas Anak Indigo Indonesia. Nama jurnal: Jurnal Manajemen Komunikasi.
volume 1 nomor 2 halaman 180 sampai 194. Tahun terbit April 2017. Penulis Muhammad Fakhri Fauzan, Luki Pujasari Supratman. Permasalahan fenomena indigo di Indonesia masih menjadi kontroversi. Ada yang menganggap indigo sebagai penyakit maupun anugerah yang diberikan Tuhan. 2. Belum adanya lembaga resmi negara yang merangkul kaum indigo sehingga kaum indigo belum terlindungi secara hukum. Tujuan penelitian: menguraikan konsep diri anggota komunitas anak indigo dalam melakukan komunikasi antar pribadi yang berorientasi pada motif masa lalu, masa kini, dan masa depan. Sumber data: peneliti menggunakan 5 orang anak indigo yang merupakan anggota dari KI atau komunitas anak indigo sebagai sumber data atau informan dalam penelitian ini. Metode penelitian: metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Hasil penelitian: 1. Anggota komunitas anak indigo menilai dirinya memiliki konsep diri positif dan negatif yang terbentuk berdasarkan pengalaman interaksi dalam orientasi masa lalu dan masa kini dan masa yang akan datang. 2. Anggota yang memerlukan keberadaan mereka dalam komunitas yang mengalami perubahan ke arah yang lebih baik dari berbagai aspek kehidupan pribadi anggota komunitas anak indigo. Kelebihan: memaparkan sudut pandang anggota komunitas anak indigo secara langsung dalam mengungkap konsep diri dan pengalaman mereka. 2. Mengungkap dinamika konsep diri anak indigo yang berorientasi pada 3 periode waktu yang masa lalu, kini, dan masa depan. Kekurangan penelitian: jumlah informan yang terlibat dalam penelitian masih terbatas, hanya 5 orang, padahal jumlah anggota komunitas lebih banyak. 2. Cakupan wilayah penelitian hanya komunitas di satu lokasi saja, belum mewakili seluruh anggota komunitas anak indigo di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan jurnal yang sudah saya review. Yang pertama ada pendekatan fenomenologi pengantar praktek penelitian dalam ilmu sosial dan komunikasi. Jurnal ini di volume 8 halaman 163 sampai 180. Terbit pada Juni 2008. Ditulis oleh O. Hasbiansyah. Permasalahannya ini bagaimana menerapkan pendekatan fenomenologi untuk memahami dan menggali pengalaman subjektif individu dalam konteks budaya. Tujuannya sendiri ini memahami dan menggali lebih dalam pengalaman subjektif individu terkait fenomena tertentu dan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang konsep fenomenologi sebagai metode penelitian dan bagaimana itu dapat diterapkan, mempertimbangkan konteks budaya dalam menganalisis pengalaman subjektif. Untuk sumbernya sendiri, teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi partisipan, dan penelusuran dokumen. Untuk metode penelitiannya sendiri ini ada tekstural dan struktural. Hasil penelitiannya ini menjelaskan mengenai fenomenologi sebagai filsafat, sejarah latar belakang, kontribusi Edmund Husserl, serta perkembangannya dalam pemikiran filosofis dan sosiologis. Untuk kelebihan penelitiannya sendiri memiliki pandangan yang luas. Jurnal ini sudah mencakup sejarah fenomenologi, perkembangannya, pandangan beberapa filsufus, dan pengaplikasiannya. Yang kedua, penjelasannya itu detail ya menurut saya tentang konsep fenomenologi dan kayak esensinya, tahap analisisnya itu sama teoritisnya itu udah just lah. Untuk kekurangannya sendiri ini menurut saya tidak ada kritikan, lebih ke arah
positifnya fenomenologi, tidak ada ruang untuk kritikan gitu. Yang kedua ini terbatasnya sudut pandang orang tertentu, kayak Edmund Husserl saja yang dikembangkan, sementara pandangan fenomenologi lainnya seperti yang diusulkan oleh Merleau-Ponty dan Stuhl hanya disinggung secara singkat itu. Yang kedua, review jurnal saya ini ada perilaku komunitas otaku dalam interaksi sosial, studi fenomenologi pada anggota komunitas Jepang, Sosyobu, Bandung. Ini pada volume 13 nomor 2 di halaman 191 sampai 200, diterbitkan pada April 2019. Penulisnya ini Sakinah bin Bismillah Yulian dan Muhammad Syahril Sugandi. Permasalahan dari jurnalnya sendiri ini adalah otaku cenderung mengalami kesulitan dalam interaksi dengan non-otaku. Mereka bergabung dengan komunitas yang sesuai dengan visi misi mereka. Tujuan penelitiannya ini untuk mengungkap perilaku otaku sendiri dan dalam berinteraksi sosial. Sumber datanya ini mengumpulkan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan literatur. Metode penelitiannya sendiri menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi dan menggunakan paradigma konstruktivisme. Hasil penelitiannya sendiri menemukan bahwa otaku melakukan perilaku komunikasi dalam interaksi berupa proses asosiatif dan disasosiatif ketika berinteraksi dengan otaku lainnya maupun non-otaku. Kelebihan dari jurnalnya sendiri ini ada deskripsi detail proses asosiatif dan disasosiatif. Ini memberikan gambaran yang rinci tentang bagaimana interaksi antara otaku dan sesama otaku serta non-otaku, termasuk perbedaan perilaku verbal dan non-verbal. Yang kedua ini ada pemahaman mendalam tentang konflik dan respon otaku, menjelaskan bagaimana konflik muncul terutama dalam konteks perdebatan tentang karakter atau anime kesukaan, dan memberikan wawasan tentang respon otaku terhadap konflik tersebut. Kekurangan penelitiannya sendiri ini ada keterbatasan jumlah informan, tidak dijelaskan jumlah informan yang digunakan dalam penelitian, dan beberapa konteks spesifik mungkin tidak tercakup seperti situasi tertentu yang dapat mempengaruhi perilaku otaku. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang selanjutnya, judul Studi Fenomenologi Komunikasi Antar Budaya Indonesia Malaysia. Untuk nama jurnal Pendidikan dan Jurnal Pendidikan dan Konseling. Volume dan halaman. Volume 4 nomor 2 halaman 3267 sampai 3631. Tahun terbit November 2022. Penulis ini ada 3. 1 Nur Intan Fardina, 2 Umaymah Wahid, dan yang terakhir Hafid Canara. Untuk permasalahan kesalahpahaman yang terjadi dalam komunikasi antar budaya Indonesia Malaysia adalah karena perbedaan bangsa, bahasa, dialek, dan kebiasaan, dan adanya sudut pandang berbeda dari masing-masing negara. Tujuan penelitian agar tidak terjadi kesalahpahaman komunikasi antar budaya Malaysia dan Indonesia. Sumber data yang dihasilkan melalui wawancara, observasi, dan literatur. Metode penelitian ini menggunakan penggunaan metode deskriptif dan kualitatif. Hasil penelitian, proses dan dinamika yang terjadi pada karyawan berkewarganegaraan Indonesia yang bekerja di Teleperformance Malaysia, penang dalam melakukan berkomunikasi untuk mengatasi perbedaan budaya. Kelebihan penelitian, tidak ada kesulitan dalam komunikasi antar budaya antara karyawan Indonesia dan Malaysia di Teleperformance Malaysia. Dan kedua, kesalahpahaman yang terjadi dalam
komunikasi antar budaya Indonesia Malaysia adalah karena perbedaan bahasa, dialek, dan kebiasaan dengan adanya sudut pandang masing-masing negara. Namun perbedaan tersebut tidak terlalu signifikan antara Indonesia Malaysia, lebih mempermudah dalam pemahaman komunikasi. Dan untuk yang terakhir, kekurangan penelitian. Keterbatasan jumlah orang yang diinterview, tidak dijelaskan jumlah informan yang digunakan dalam penelitian, dan beberapa konteks konflik yang mungkin tidak tercakup seperti situasi tertentu. Kurangnya pembahasan terhadap variabel penyebab. Meskipun menunjukkan bagaimana pengarang berkomunikasi, penelitian ini tidak membahas faktor-faktor tertentu yang mungkin mempengaruhi perilaku komunikasi, seperti pengalaman pribadi atau latar belakang sosial. Oke, jurnal selanjutnya yaitu berjudul Komunikasi Interpersonal Mahasiswa di Masa Pandemi COVID-19, Studi Fenomenologi Mahasiswa di Masa Pandemi. Nama jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan. Untuk volume dan halaman, volume 6 nomor 1 dan halaman 67-81. Tahun terbit September 2022. Penulis Muhammad Syifa. Dan permasalahan fenomena yang terjadi di kalangan mahasiswa selama pandemi ini adanya komunikasi yang kurang maksimal karena sebab beberapa kendala, hingga mengurangi efektivitas berkomunikasi interpersonal mahasiswa dalam melakukan interaksi tiap harinya. Tujuan penelitian agar komunikasi selama pandemi agar lebih efektif dan maksimal. Sumber data yang diambil dari pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Hasil penelitian, komunikasi interpersonal mahasiswa selama pandemi yang kurang efektif dengan sesama teman mahasiswa, dosen, dan keluarganya. Kelebihan penelitian. Pola komunikasi interpersonal mahasiswa selama pandemi bisa dikategorikan menjadi 4 bagian, yaitu pola komunikasi primer, pola komunikasi sekunder, pola komunikasi linier, dan pola komunikasi partikular. Untuk kekurangan penelitian, keterbatasan jumlah mahasiswa yang diinterview, tidak dijelaskan jumlah informan yang digunakan dalam penelitian, dan beberapa konteks spesifik mungkin tidak tercakup seperti situasi tertentu yang dapat mempengaruhi perilaku mahasiswa. Dan yang terakhir, kurangnya pembahasan terhadap variabel penyebab meskipun menunjukkan bagaimana pengarang berkomunikasi. Penelitian ini tidak membahas faktor-faktor tertentu yang mungkin mempengaruhi perilaku komunikasi seperti pengalaman pribadi atau latar belakang sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mereview hasil jurnal yang saya baca. Judul jurnal yaitu Kekerasan dalam Pendidikan, dalam buka kurung Studi Fenomenologi Perilaku Kekerasan di Panti Rehabilitasi Sosial Anak. Nama jurnal Journal of Sociological Studies Paradigma, volume 6 nomor 3 halaman 1-9. Tahun terbit Agustus 2016, dengan nama penulis Nur Khalifah Maulidiyah. Permasalahannya yaitu kekerasan dalam pendidikan yang berdalih untuk menumbuhkan kedisiplinan pada anak sering terjadi di Panti Rehabilitasi Sosial Anak di Wonorejo, Surabaya. Tujuan penelitian untuk mengantisipasi kekerasan dalam pendidikan. Sumber data dengan cara pengumpulan dengan 2 cara, yaitu in-depth interview dan partisipan observer. Metode penelitiannya yaitu menganalisis data adalah pendekatan kekerasan simbolik. Hasil penelitian, anak akan melalui 3 tahapan dalam sosialisasi, yakni preparatory stage, play stage, dan game stage, yang menunjukkan bahwa anak tersebut mengalami sosialisasi dan membangun pemahaman tentang dirinya di dunianya. Kelebihan penelitian. 1.
kesadaran akan masalah sosial, seperti teks tersebut menunjukkan kesadaran terhadap masalah sosial, khususnya kehidupan anak-anak di panti rehabilitasi sosial yang menghadapi situasi marginalisasi dan kekerasan. 2. Pendekatan humanis. Teks menekankan pentingnya pendekatan humanis dalam berinteraksi dengan anak-anak yang mengalami trauma dengan menyarankan tindakan yang halus dan sabar tanpa penggunaan kekerasan. Itu kelebihan penelitiannya. Sekarang kekurangan penelitian. 1. Kurangnya rinci dalam solusi. Meskipun menyoroti masalah, tes kurang rinci dalam menyajikan solusi konkret atau program yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan perlindungan anak dan pendidikan. 2. Keterbatasan analisis. Tes mungkin lebih bermanfaat jika menyertakan analisis lebih mendalam tentang akar permasalahan, dampak psikologi anak-anak atau faktor-faktor yang mendorong kekerasan. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan itu saja yang dapat saya dan teman-teman sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.